Rumor kedatangan John Hartman ke timnas Indonesia kian menguat dan perlahan bergerak ke spekulasi menuju kepastian. Tahun baru, pelatih baru. Sebuah laporan baru saja mengonfirmasi bahwa kedatangan John Hartman makin mendekati kenyataan. Laporan itu bahkan mengungkap detail kontrak yang akan diterima Hartman. Sesuai spekulasi yang sempat beredar, dalam detail kontrak Hartman termuat nilai kontrak yang relatif rendah. Namun ada target yang begitu berat dalam kontrak tersebut. Sebuah target yang belum pernah diberikan kepada pelatih timnas sebelumnya. Lantas, apakah target tersebut? Lalu bagaimana detail potensi kontrak John Hartman nanti? Starting 11 Moment coba mengupas laporan mengenai detail kontrak John Hartman sebagai pelatih timnas Indonesia. Apakah kontrak yang ditawarkan terasa realistis? Simak selengkapnya. Belakangan ini, lini masa sepak bola Indonesia telah dipenuhi satu nama yang tak henti-hentinya jadi perbincangan. Yap, siapa lagi kalau bukan John Hartman? Rumor kedatangannya ke timnas Indonesia bukan lagi sekedar gosip dari para fans, tapi bahkan sudah bergerak ke arah yang hampir pasti. Sebelumnya, PSSI sendiri mengkonfirmasi bahwa semua pihak telah setuju dengan kedatangan John Hartman. Artinya, kabar mengenai kedatangannya ke Indonesia bukan tinggal menunggu waktu. Betul, Esko PSSI semua sudah sepakat John Hartman jadi pelatih timnas Indonesia, ujar anggota Esko PSSI Ahmad Riyad. Kini, setelah semua rumor semakin menguat dan potongan informasi saling menguji, bocoran terbaru datang dari salah satu pengamat sepak bola, Bung Bindar. Ia mengungkapkan bahwa John Hartman kemungkinan baru akan diperkenalkan secara resmi pada awal tahun baru, tepatnya di kisaran tanggal 5 atau 7 Januari 2026. Kawan saya kasih tahu bahwa John Hartman sekarang sedang berlibur dengan keluarga. Dan setelah tahun baru, beberapa hari setelah tahun baru, dia akan ke Jakarta. Antara tanggal 5 sampai 7 Januari akan diperkenalkan kepada media dan tentunya penandatanganan kontrak, ujar Bung Bindar. Bocoran ini makin menegaskan bahwa proses di balik layar sebenarnya memang sudah hampir rampung dan publik hanya tinggal menunggu momen formalitasnya saja. Jika benar terrealisasi, maka pergantian tahun ini bukan sekedar pergantian kalender, tapi juga penanda dimulainya era baru di tubuh timnas Indonesia. Meski kabar kedatangan John Hartman ke timnas Indonesia bisa dibilang tinggal menunggu waktu, tapi beberapa dari kita pastinya bertanya-tanya. Apa yang sebenarnya membuat Hartman bersedia menandatangani kontrak dengan Indonesia? Terlebih, sempat beredar kabar bahwa ia sampai harus menolak tawaran dari Jamaika dan Honduras. Sedari awal, nama John Hartman muncul sebagai pertimbangan, karena pelatih yang satu ini kabarnya punya besaran gaji yang masuk akal dibandingkan dengan kandidat lain, yakni Giovanni Van Bronckhorst. Hartman disebut-sebut lebih ramah kantong. Seorang jurnalis CBC Sport, Ben Steiner, bahkan mengungkap kisaran gaji sang pelatih. Melalui tulisannya di laman Waking the Red, yakni sebuah media asal Kanada, Steiner mengatakan Hartman akan mendapat gaji 40.000 USD per bulan. Angka ini setara dengan 641 juta rupiah per bulan. Kontraknya diperkirakan akan berdurasi 2 tahun dengan opsi perpanjangan 2 tahun di akhir masa kontrak pertama. Angka yang disampaikan Ben Steiner tentu saja menarik mengingat dua pelatih timnas sebelumnya, Patrick Kluivert dan Sintayong mengantongi bayaran lebih besar. Melansir berbagai sumber, STY kabarnya mengantongi gaji 1,9 miliar per bulan. Sementara Kluivert dahulu digaji 1,5 miliar per bulan. Tentu, ketimpangan angka gaji antara Hartman dengan STY dan Kluivert terlihat sangat besar. Namun hal ini rasanya masuk akal mengingat kondisi keuangan PSSI saat ini memang sedang guncang, terlebih setelah blunder penunjukan Patrick Kluivert. Hartman adalah opsi yang memang ramah kantong buat PSSI. Sayangnya, meski menerima gaji paling rendah dibandingkan para pendahulunya, John Hartman ternyata justru dibebani target paling berat. Masih dari laporan Ben Steiner, Hartman diminta memimpin persiapan Indonesia di Piala Asia 2027. Target juga tak main-main, langsung lolos ke babak perempat final. Target lolos ke perempat final Piala Asia 2027 jelas terdengar ambisius.
Namun, target ini rasanya amat tinggi buat Hartman apabila ia memang benar-benar akan menjadi pelatih timnas. Target ini berarti Hartman diharuskan membuat sejarah bersama Indonesia, mengingat prestasi terbaik Indonesia cuma lolos ke babak 16 besar yakni pada edisi 2023. Target Hartman juga tampak lebih berat ketimbang dua pelatih sebelumnya. Misal saja Patrick Kluivert. Ketika ditunjuk, Kluivert diminta meloloskan Indonesia ke Piala Dunia dan Olimpiade 2028. Sekilas memang tampak berat, tapi mengingat Kluivert cuma tinggal meneruskan skuad peninggalan SCY yang sudah matang, harusnya target itu realistis. Kemudian SCY pada 2019, SCY datang dalam kondisi sepak bola Indonesia yang sedang kacau. Kala itu pelatih asal Korea Selatan tidak diminta muluk-muluk. PSSI pimpinan Ketua Umum Iwan Bule cuma meminta sang pelatih melakukan perbaikan. SCY pada akhirnya melampaui target, lolos ke round 3 kualifikasi Piala Dunia, serta maju ke knockout Piala Asia 2023. Apabila target yang dilaporkan Bernsteiner memang benar, maka bisa diartikan PSSI sedang mencari pelatih yang bisa cetak sejarah. Target itu memang tampak berat dan sulit, tapi apabila melihat profil timnas saat ini, sekaligus profil seorang John Hartman, bukan tidak mungkin target itu bisa terrealisasi. Skuad Garuda banyak dihuni pemain yang merumput di Eropa. Secara kualitas kita punya pemain yang sudah teruji bisa bersaing melawan negara-negara tangguh Asia. Sebut saja Arab Saudi, Australia, Korea Selatan, Tiongkok, serta Bahrain. Itu artinya skuad ini juga harusnya bisa bersaing di Piala Asia 2027. Transfer Market juga membedah market value beberapa negara Asia, dan menurut data tersebut, Indonesia ada di top 10. Dengan beberapa talenta besar seperti Jay Itzas dan Emil Audiero, Indonesia punya market value sekitar 562 miliar rupiah. Indonesia menjadi timnas dengan market value tertinggi nomor 6, bahkan di atas Australia, Arab Saudi, dan Qatar. Kemudian, menilik rekor John Hartman, mencetak sejarah juga jadi salah satu nilai plus pelatih yang satu ini. Ingat, Hartman adalah pelatih yang membawa Kanada ke Piala Dunia untuk pertama kalinya sejak 36 tahun absen. Jadi, apabila bicara soal peluang, target dari PSSI memang bisa dicapai, walau dengan peluang yang amat berat. Ya, profil John Hartman dan kondisi skuad timnas Indonesia saat ini memang punya peluang mencetak sejarah lagi di Piala Asia 2027. Namun untuk bisa memaksimalkan kinerja Hartman, pelatih satu ini juga butuh dukungan. Ia perlu waktu mengenal skuad serta meracik taktik yang pas untuk timnas. Hartman memang punya rekam jejak cetak sejarah. Namun seperti seorang karyawan yang baru pindah ke kantor, ia pasti perlu waktu adaptasi dengan budaya baru. Apabila Hartman ditunjuk awal tahun nanti, berarti ia cuma punya waktu 1 tahun untuk mempersiapkan tim. Waktu yang sejatinya kurang ideal untuk membangun sebuah tim nasional. Di titik inilah peran PSSI menjadi sangat menentukan. Federasi harus belajar dari kesalahan lama dan menghindari blunder klasik memecat pelatih di tengah jalan saat hasil belum langsung sesuai ekspektasi. Sepak bola bukan mie instan, Hartman butuh waktu dan timnas Indonesia butuh arah yang jelas. Bukan riset terus-menerus yang ujung-ujungnya membuat semua kembali ke titik nol. Itulah dia Football Lovers, pembahasan mengenai detail kontrak sekaligus target John Hartman sebagai pelatih timnas Indonesia. Menurut kalian, apakah Hartman bakal jadi pelatih yang sukses? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like videonya kalau kalian suka, subscribe channel Sorting 11 Moment, dan jangan lupa nyalakan notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan setiap bahasan menarik dan terupdate seputar sepak bola lainnya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.